Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat Indonesia, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Agar ilmu kita bermanfaat dunia akhirat, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Amin. Tema pembahasan kita kali ini adalah peduli lingkungan. Dengan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menunjukkan perilaku menjaga dan peduli lingkungan yang bersih dan sehat. Untuk itu, yuk kita belajar. Semangat ya, let's go! Hai anak-anak yang soleh dan solehah, kita belajar lagi yuk. Belajar tentang bagaimana kita harus peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Mengapa kita harus peduli terhadap lingkungan? Jawabannya adalah karena Allah menciptakan alam semesta ini untuk manusia. Kita harus mencintai alam ini, menjaga dan memelihara lingkungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita untuk selalu menjaga dan peduli terhadap lingkungan. Bumi yang terus-menerus kita ambil manfaatnya ini juga harus kita perhatikan kelestariannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 41, yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini memberi peringatan kepada manusia yang suka melakukan penambangan hasil bumi, panen atas hasil sawah, pemanfaatan teknologi dan industri. Agar manusia tidak melupakan akibat-akibat buruknya, manusia seringkali kurang peduli terhadap gejala-gejala buruk itu sehingga mengakibatkan kerusakan di bumi. Jika manusia selalu menebang pohon untuk dibuat kayu, atau menggali gunung untuk mencari emas atau batu keramik, atau menambang pasir di sungai melampaui batas, maka semakin lama akan merusak lingkungan, yang berakibat merugikan manusia dan lingkungan alam sekitar. Seharusnya manusia melihat akibat buruknya juga. Penebangan pohon bisa berakibat banjir, pemanasan global, dan seterusnya. Agar akibat-akibat buruk itu tidak terjadi, upaya penanggulangan harus dilakukan. Misalnya, perlu dilakukan penanaman pohon kembali. Demikian pula penambangan emas di bawah gunung, pengerukan pasir di dasar sungai, dan seterusnya. Harus memperhitungkan akibat-akibat buruknya agar tetap dapat bermanfaat namun tidak mengakibatkan terjadinya musibah. Bumi ini memang sangat kaya dengan berbagai materi yang dikandungnya. Semua itu dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Semua itu karena memang sudah diciptakan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dianjurkan dalam Al-Quran
yang artinya Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu di langit dan di bumi untuk kamu. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 29. Alhamdulillah, kita sudah diberikan banyak sekali nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sayang sekali, manusia kurang memperhatikan kesehatan, kelestarian, dan keindahan lingkungan. Misalnya, menebang pohon sembarangan sehingga resapan air semakin habis, membuang sampah di sungai sehingga sungai menjadi penuh oleh sampah. Tahukah akibatnya? Banjir mudah terjadi, cuaca juga semakin panas. Demikian pula membuang sampah sembarangan, maka kita akan sangat terganggu dengan sampah-sampahnya. Jadi anak-anak, mulailah dari diri kita sendiri. Kita jaga bumi ini sesuai kemampuan kita. Contoh sederhana yang dapat kita lakukan adalah selalu membuang sampah pada tempatnya. Jangan sampah dibuang di sungai, kali, jalan raya, atau di tempat-tempat umum lainnya. Kumpulkan sampah kita, lalu jika sudah penuh, bisa kita buang di tempat sampah yang sudah disediakan. Dan contoh lainnya adalah kita menjaga lingkungan dengan banyak menanam tanaman, baik di sekitar rumah atau tempat-tempat yang bisa untuk kita tanam. Bisa juga menggunakan pot tanaman. Setelah ditanam, kita juga selalu menyiram tanaman agar tumbuh subur. Jika tanaman subur, maka lingkungan kita akan asri dan indah. Oke anak-anak, kalian pasti bisa. Untuk itu, sikapku, aku harus membuang sampah pada tempatnya. Setelah kalian menyimak isi materi pembelajaran ini, coba kalian selesaikan tugas berikut. 1. Buatlah tempat sampah mini dari kardus bekas sesuai pada contoh berikut ini.
Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua diberikan tambahan ilmu dan memiliki akhlakul karimah dalam perilaku kita sehari-hari. Jadilah manusia yang memiliki sopan dan santun, ilmu dan amal, serta bijak dalam bertindak. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.